kita ngobrol lanjutan tentang tadi pagi. Ya biasa, setiap pagi saya ngumpul dengan kawan-kawan sambil sarapan pagi, ngobrol olahraga. Pagi ini tadi saya sempat ditanya lagi, sebenarnya case ini adalah yang sudah berapa kali saya sampaikan melalui tulisan di Facebook tentang panggilan petugas partai yang selalu dipakai oleh Ibu Megawati kepada Pak Jokowi atau kepada siapa-siapa secara internal di PDIP gitu. Nah, kebetulan minggu lalu ya, atau 2 minggu lalu saya di Jakarta ketemu beberapa pengurus PDIP, tidak perlu saya sebut namanya, tapi cukup berpengaruh gitu. Jadi kita ngopi bersama 1-2 jam, ngobrol tentang apa yang terjadi di PDIP gitu. Banyak saya dijelaskan sampai ada presentasi yang singkat, tapi saya cukup memahami. Jadi partai ini adalah partai yang tua, berakar, kita tahu itu ya, sehingga semuanya sudah tertata. Jadi kalau pemilihan calon legislatif umpamanya itu disaring begitu rupa, sehingga satu dapil itu kalau dapat 2-3 orang harus ada tes psikologinya dan sebagainya, tidak boleh kena kasus korupsi atau hal-hal yang amoral gitu. Walaupun pada akhirnya memang tidak bisa 100% itu dijamin mulus gitu, karena yang namanya orang ya setiap saat bisa berubah dan macam-macam gitu. Nah, tapi yang menarik di situ adalah tentang apa yang saya pernah komplain, dan mungkin ada beberapa teman-teman juga komplain tentang petugas partai itu. Jadi saya tetap menyampaikan bahwa kami sebagai rakyat ya memang harus menyampaikan itu, karena yang memilih Pak Jokowi itu adalah, atau presiden itu adalah rakyat, bukan lagi domainnya yang bisa didominasi oleh PDIP gitu. Kalau PDIP kan seperti 2019 dapat 27 juta suara gitu, sementara Pak Jokowi kan dapatnya 86 juta gitu. Jadi selisihnya itu sekitar 60 juta suara, itu suara rakyat. Makanya kami sampaikan waktu itu ya, mohon itu tidak dipakai lagi gitu. Tapi alasannya cukup jelas bahwa memang secara ADART itu dibolehkan gitu di dalamnya. Nah, jadi mereka menyampaikan ke saya bahwa itu harap dimaklumi saja, karena itu tidak mempengaruhi terlalu banyak, karena mungkin sudah disurvei juga. Ya, saya bilang ya it's okay, saya menerima itu dan saya tidak perlu lagi komplain, karena memang buat saya yang saya pilih ya karena kebetulan nanti habis Pak Jokowi ini ada Pak Ganjar Pranowo yang mumpuni juga sebagai presiden yang sudah kita pantau juga. Kami ini kan sebenarnya ya rakyat yang memberi amanah kepada individu yang menjadi presiden untuk bekerja dengan sebaik-baiknya. Dia mau jadi PDIP kayak mau dari Golkar atau dari mana, yang penting jangan dari luar negeri saja gitulah gitu. Kalau pendidikan boleh saja. Nah, tadi saya jelasin kepada kawan-kawan bahwa kondisinya kayak gitu. Jadi saya bilang nggak usah terlalu fokus kita soal cara menyebut itu dari Ibu Megawati, mungkin karena itu sudah style juga ya, silakan sajalah gitu. Tapi kalau bisa diminimize itu akan lebih bagus gitu. Jadi mungkin kalau pertemuan internal itu bebas-bebas saja, tapi kalau sudah pertemuan yang bersifat nasional, hadirnya seorang presiden yang terpilih dari PDIP ya tidak perlu lagi lah pakai istilah petugas partai gitu. Tapi ini kalau berkenan gitu, karena kami ini kan cuma memberi masukan gitu. Jadi buat kita tidak perlu lagi merisaukan cara panggil itu gitu. Jadi itu style Bu Megawati mungkin, dan itu memang kulturnya di PDIP gitu. Karena waktu di deklarasi juga Mas Ganjar sudah mengatakan tidak ada masalah soal itu gitu ya. Ya sudah, karena itu kan kalau buat kita dianalogikan seperti kita mau minang seseorang dari rumah si Anu gitu kan ya, di dalam dia dipanggil Tole kayak dipanggil Ucok kayak dipanggil Buyung atau dipanggil siapa, itu panggilan keluarga. Jadi ya tidak apa-apa gitu. Tapi begitu dia keluar sebagai menantu, mungkin tidak bisa lagi diolok-olok gitu. Jadi dipanggil dengan cara yang punya kesantunan gitu, atau yang punya aturan gitu. Jadi kalau sebagai seorang presiden memang harusnya dipanggil sebagai presiden gitu kan. Itu menurut kita gitu. Tapi sekali lagi karena itu adalah domainnya PDIP di dalam rumah tangganya, jadi monggo-monggo saja. Yang penting yang kita pilih setelah melewati kawah candra di muka perpolitikan
di PDIP itu menjadi figur yang bisa memegang amanah. Itu yang kita mauin ya. Kebetulan atau memang Tuhan sudah mengatur itu, setelah Pak Jokowi, insya Allah Pak Ganjar juga akan mumpuni menjadi Presiden Republik Indonesia. Makanya kita fokus ke sana sekarang. Ini garis-garis ini saya pakai kan karena memang saya pendukung Ganjar gitu. Saya nggak kenal sama Mas Ganjar. Tapi dari pantauan medsos dan sebagainya kita kenal dia. Dari sekarang ini kan begitu luasnya kita bisa melihat seseorang dari mengamati medsos saja kita sudah tahu. Makanya kita tahu, oh program Pak Ganjar atau Mas Ganjar ada 50 program yang berhasil di Jawa Tengah. Yang sudah saya sampaikan juga bahwa itu harus di copy paste nantinya untuk Indonesia gitu. Ada sejahtera Jateng, ada apa lagi, mengatasi stunting, kemiskinan dan sebagainya. Ya alhamdulillah memang pasangan beliau, Ibu Atikoh juga mumpuni sebagai Ibu Gubernur dan sebentar lagi insya Allah menjadi Ibu Negara menggantikan Ibu Iriana. Jadi kalau kita lihat urutannya ini luar biasa. Jadi humble ya Pak Jokowi, Ibu Iriana yang rendah hati, begitu ini bisa turun kepada Ibu Atikoh dan Pak Ganjar Pranowo. Ini yang menjadi apa? Menjadi rahmat buat Indonesia. Jadi itu bukan sekedar bukan sekedar kebetulan, tidak. Karena sudah selalu kita bahas bahwa tidak ada yang lepas dari amatan atau keputusan Allah. Apalagi sebuah negara dengan 280 juta manusia ini, jadi tidak seperti asal jadi saja gitu, karena itulah. Tapi tentunya usaha kita ya terus dilakukan, karena tidak bisa juga terus pakai doa saja terus nggak kemana-mana, nggak bisa. Jadi kalau ada capres yang lain yang kita anggap kurang mumpuni, ya tidak usah kita pilih gitu, karena memang tidak masuk kualifikasi itu gitu. Kan rekam jejaknya sudah dikasih tahu sama Pak Jokowi, baca rekam jejaknya. Napasnya panjang atau tidak, bisa maraton atau tidak, bagaimana kesehatan kakinya, bagaimana kesehatan emosinya dan sebagainya. Ini sudah dibahas juga tentang NPD dan sebagainya kemarin itu. Jadi saya pikir itu semuanya clear kok. Gitu. Jadi sekali lagi tentang panggilan petugas partai oleh PDIP itu biarkan saja mengalir, karena toh setiap itu yang terjadi biasanya ada event-event besar internal PDIP itu tidak, kesehariannya kan tidak bisa juga seperti itu. Umpamanya Pak Jokowi di istana terus dibengok-bengokin dari luar, petugas partai keluar, enggak seperti itu. Jadi setiap ada event internal saja kalau saya lihat. Jadi buat saya itu sekarang sudah clear, dan nanti mudah-mudahan kawan-kawan juga yang merasa kemarin-kemarin terganggu dengan panggilan itu sudah lupakan saja, karena kita sekarang fokus ke ke Ganjar Pranowo. Ya, bukan soal panggilan atau siapa-apa, ya dipanggil apa saja lah, nanti atau Ucok atau Lai atau apa, tidak apa-apa. Yang penting dia Presiden Republik Indonesia yang bisa menyatu dengan rakyatnya. Karena dia punya empati tinggi, kita hargai dia dengan sangat tinggi. Karena orang yang meninggikan orang lain, dia akan ditinggikan orang lain. Begitu juga dengan Tuhan. Ya. Jadi orang yang meninggikan Tuhan, dia akan diangkat derajatnya oleh Tuhan. Itu harus yakin kita. Ya. Demikian obrolan kita tentang petugas partai. Jadi semoga ini sudah clear semuanya. Terima kasih, kita sudah ngobrol. Sampai ketemu lagi. See you.